Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak solih, anak solihah, jumpa kembali bersama Ustazah dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Anak solih, anak solihah, silahkan persiapkan alat-alat pembelajaran yang kita butuhkan ya nak ya, seperti buku tulis, pensil, penghapus dan sebagainya. Dan yang terakhir, pegang HP atau laptopnya, pastikan taruh di tempat yang aman dan nyaman. Sudah siap semuanya? Mari kita lanjutkan ya. Kita awali dengan doa pembelajaran. Diawali dengan Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh, anak solihah, kita sudah membaca suratul Fatihah. Mari kita teruskan dengan doa pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Inna taysiral 'asiri 'alaika yasir. Amin ya rabbal alamin. Mari anak soleh, anak solihah, perhatikan slide yang akan Ustazah tayangkan. Pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 1 semester 1, pelajaran yang kelima dengan materi surah Al-Lahab bagian yang ke-1. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anak solih, anak solihah, mari kita membaca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran tatalabi wa ra'atu. Ulangi. Sayasla naran tatalabi wa ra'atu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ini adalah surah Al-Lahab, terdiri dari 5 ayat.
diturunkan di kota Makkah, maka tergolong surah Makkiyah. Al-Lahab artinya gejolak api. Ini kita mulai terjemahnya dari ayat yang pertama, ya. Ayat ke-1, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali yang terbuat dari sabut yang dipintal. Mari kita masuk sekilas penjelasan surah Al-Lahab. Anak solihah tadi dalam surah Al-Lahab dikatakan bahwa binasalah kedua tangan Abu Lahab. Yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab itu adalah Abu Lahab itu sendiri. Pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah arti kiasan bagi penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim. Nah, ini ada kisah dari suatu hadis yang diceritakan bahwa pada sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa sambil mengumandangkan suara, "Wahai kaum Quraisy, pada hari ini marilah kita berkumpul bersama." Pada saat itu pula kaum Quraisy berkumpul. Di antaranya itu terdapat Abu Lahab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum Quraisy, bagaimanakah pendapatmu bila aku memberikan kabar bahwa musuh akan datang besok pagi atau besok petang? Adakah kamu mempercayainya?" Jawab mereka, "Kami percaya sepenuh hati tentang hal itu." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku peringatkan kepadamu bahwa siksa Allah yang sangat ganas lagi keji pasti akan datang menimpa." Mendengar perkataan Rasulullah ini, mereka alergi. Kemudian Abu Lahab langsung emosi, mukanya merah padam. Ia berkata, "Celakalah kamu, wahai Muhammad. Apakah hanya dengan maksud seperti ini kamu mengundang kami untuk berkumpul?" Nah, bertepatan dengan peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menurunkan surah Al-Lahab, di mana surah Al-Lahab ini menginformasikan keadaan Abu Lahab dan istrinya yang terlalu cerewet dan lancang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abbas. Anak solihah itu sepintas cerita yang berhubungan dengan asbabun nuzul surah Al-Lahab. Anak-anak nanti silahkan baca kembali buku ceritanya ya nak ya. Pada PPT ini maksud Ustazah silahkan kalian baca kembali. Karena PPT ini insya Allah akan Ustazah kirimkan juga. Surah Al-Lahab ini adalah menceritakan tentang kelakuan Abu Lahab dan istrinya. Nama Abu Lahab waktu kecil itu adalah Abdul Uzza. Istrinya bernama Arwa dan bergelar Ummi Jamil.
Mengapa diberi nama atau diberi gelar Ummi Jamil? Karena memang dia itu sangat cantik. Cuma punya akhlak yang buruk. Sehingga mereka berdua akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Nah, istrinya ini penyebar fitnah. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai pembawa kayu bakar. Jadi ada istilah sebutannya di sana itu kalau orang sudah disebut pembawa kayu bakar, ini punya makna mereka sebagai penyebar fitnah. Mungkin kalau bahasa di tempat kita suka ngompori begitu. Suka memprovokasi. Ya. Oke sayang. Nah, mereka ini Abu Lahab dan istrinya akan celaka karena telah menentang ajaran Rasulullah SAW dan menghalangi agama Islam. Mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Sebagai penutup, bacalah buku Al-Quran Hadis kelas 1, bab 1 surah Al-Lahab. Hafalkan surahnya, kerjakan soal penilaian harian pada link yang tersedia, dan terima kasih atas kesungguhan anak soleh dan solihah bersama ayah bunda yang selalu setia menemani Ananda belajar. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pertemuan pertama pada surah Al-Lahab ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah anak solihah penjelasan pada bagian pertama surah Al-Lahab. Insya Allah pada pekan yang akan datang nanti kita lanjutkan tentang surah Al-Lahab untuk bagian berikutnya. Ya, terima kasih Ustazah sampaikan buat seluruh Ananda yang telah ikut serta belajar pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan hidup kita di dunia dan di akhirat. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.